Semua ada awal, pasti ada akhir. Iya. Karena kita ini adalah pemimpin yang dirampok COVID. Jujur nih Kang Emil, dengan kondisi ini, Kang Emil ingin melanjutkan nggak? Yang saya tidak duga, survei DKI ranking 1. Nggak pernah belusukan di Jakarta. Nggak pernah belusukan sedikit pun. Ada yang belusukan loh di Jakarta. Ya, saya emang nggak. Dengan industrialisasi, lahan kan makin sempit. Bagaimana mereka mau dikasih lahan? Alhamdulillah Kang, pabrik banyak, tapi beras juga surplus. Kemudian dari temuannya, dari sisi syariat, ditemukan fakta bahwa banyak praktek dan statement-statementnya yang memang bertentangan dengan keislaman yang kita sepakati di Republik inilah, kira-kira begitu ya. Problemnya Panji Gumilang itu tidak sekooperatif yang kami harapkan, karena laporan masyarakat banyaknya di situ tentang penyimpangan dan penodaan agama. Kang Emil ibaratnya ketiban pulung kalau kata orang Betawi ya. Cuman Republik ini kan dibelah-belah kewenangannya. Gubernur itu tidak Superman. Ya. Tapi kok ujuk-ujuk malah larinya ke Golkar nih. Gitu. Hari ini kan saya punya dua nilai politik ya. Politik tahu diri, politik akal sehat. Politik tahu diri mengatakan siapa lu kan begitu. Masa udah nentuin pengen macam-macam. Sementara yang menentuin kan partai. Kedua politik akal sehat. Akal sehat mengatakan pilihlah yang pasti di depan. Jujur deh Pak. Rasanya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Elben? Presiden dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, tokoh yang satu ini boleh dibilang merupakan pejabat yang sangat populer di media sosial. Pengikutnya di Instagram lebih dari 20 juta. Beliau juga dikenal punya pemikiran yang jauh ke depan, khususnya untuk masyarakat Jawa Barat. Dan beliau punya tagline Jawa Barat Juara. Siapa tokoh ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah, Dek. Alhamdulillah. Sehat, semangat. Walaupun tinggal 2 bulan tetap semangat berhikmat untuk tinggal 2 bulan ya di Jawa Barat. Semua ada awal, pasti ada akhir. Semua pelantikan pasti ada pemberhentian. Jadi sunatullah. Tapi yang poinnya terasa, nggak kerasa ternyata udah 5 tahun. Oh, tidak kerasa sudah 5 tahun. Iya, nanti di September itu Pak Ganjar selesai, saya, Pak Edi, Gubernur Sumatera Utara, Pak Koster, Bali, Sulawesi Selatan. 7 September ya Kang? Terakhir. Oke Kang, mungkin kaitannya dengan itu pertama ingin saya tanya, apa sih yang Kang Emil anggap, ini ada yang belum saya bereskan nih di Jawa Barat selama 5 tahun memimpin ini? Ya, pertama dalam kepemimpinan pasti ada plus minus lah ya. Tapi selama 5 tahun saya itu sudah membawa 528 perubahan. Dari ukuran 528 penghargaan kan. Dari penghargaan birokrasi, infrastruktur, lain-lain. Jadi itu proses yang panjang, 528 itu ada gagasan, ada eksekusi, ada evaluasi, dan lain sebagainya. Jadi saya akan mengakhiri dengan warisan sebanyak itu. Nah tentulah belum selesai, karena namanya pembangunan tidak akan pernah selesai. Betul. Setiap pemimpin menentukan kilometer baru kan, ibaratnya ya. Pemimpin pertama kilometer 0 sampai 100, Bung Karno kan. Nanti kilometer 100 sampai 300 dan pemimpin seterusnya. Jadi tidak ada istilah selesai. Maka yang kurang-kurang dari evaluasi kita, karena kita ini adalah pemimpin yang dirampok COVID. Oh iya, 2 tahun ya Kang? Itu masyarakat suka lupa, seolah-olah mengevaluasi akhir masa jabatan seolah-olah normal. Padahal nggak normal, jadi banyak janji-janji yang tidak tereksekusi secara maksimal. Nah, salah satu yang masih kurang dari evaluasi dengan warga adalah urusan infrastruktur jalan. Memang viral se-Indonesia ya. Dicek se-Indonesia Pak, Kang D ya, itu memang jalan bermasalah. Tapi Jawa Barat tidak masuk 15 besar yang jalan rusak, ada di 18 lah. Nah itu yang akan saya perbaiki di tahun ini sampai akhir Desember. Kemudian anggaran 2024 masih kita desain, itu juga akan banyak ngurusin infrastruktur jalan. Ya.
Kemudian yang menjadi top of mind warga adalah selalu saat krisis tidak krisis yang namanya lapangan pekerjaan selalu menjadi perhatian warga. Nah itulah kenapa kita mendorong investasi supaya tinggi dan kita tertinggi selama 5 tahun terakhir ya. 175 triliun masuk, 1 triliun sama dengan 1.000 lapangan pekerjaan. Nah jadi urusan kesejahteraan itu urutannya 3, Kang De. Yang paling ekstrim dikasih subsidi, bansos gitu ya. Yang tengah dengan investasi supaya lapangan pekerjaan hadir. Yang tertinggi adalah memotivasi jadi wirausaha, entrepreneur. Nah urutannya begitu. 3-tiganya kita urus. Yang ekstrim bansos kita urus, lapangan pekerjaan kita urus, menaikkan wirausaha kita urus. Tapi dari semua pencapaian kalau boleh saya nyebut satu aja dari 500 yang banyak itu, saya berhasil menghilangkan 1.000 desa miskin menjadi 0 dalam 4 Jawa tahun. Barat. Dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun. Makanya dapat penghargaan dari Presiden. Jawa Barat itu berarti di Indonesia ranking keberapa ya kalau disebut nilai kemiskinan? Untuk di Jawa paling bagus ya setelah DKI ya? Iya, saya nggak hafal rankingnya, cuman tentu masih ada lah ya, dan masih kita perbaiki. Dan prestasi berhubungan dengan itu juga adalah penanganan stunting terbaik di Pulau Jawa adalah Jawa Barat. Karena kita ngebut, semua dinas di Jawa Barat ini harus ngurus stunting. Jadi stunting ini bukan hanya urusan dinas kesehatan, dinas pendidikan, pokoknya semua dikeroyok. Makanya kita turun 4% per tahun. Jadi tinggal 4 tahun sampai 5 tahun, insya Allah Jabar zero new stunting. Kang Emil, ini program namanya Jujur-Jujuran. Nah, Jujur nih Kang Emil, dengan kondisi ini, Kang Emil ingin melanjutkan nggak atau ya biar yang lainnya melanjutkannya atau gimana? Panggilan jiwanya nih sebenarnya. Jadi saya itu diberi statistik yang bagus, Kang. Betul, di Jawa Barat. Kita kan melakukan survei kepuasan publik bulan April. Yang puas dan cukup puas itu 90,6%. 90,6%. Yang tidak puas 6%. Artinya mayoritas mengapresiasi lah ya. Kedua, dari angka Nggak mungkin sempurna puas semua. nggak mungkin kan? atuh, mungkin. Dan pasti nggak masuk akal lah. Dari angka itu yang ingin saya gubernur Jabar lagi 70%. Nah artinya di depan mata survei paling bagus, apresiasi paling tinggi ya pasti melanjutkan jadi gubernur Jawa Barat relatif terkuasai. Yang saya tidak duga survei DKI ranking 1. Kan mungkin Kang Deddy monitor Tahu ya. Padahal nggak pernah masang baliho. Nggak pernah belusukan di Nggak Jakarta. pernah belusukan sedikit pun. Ada yang belusukan loh di Jakarta ya. Saya emang enggak. Tapi yang satu, artinya apa? Jangan-jangan warga Jakarta mengkonsumsi saya via medsos kan? Itu kesimpulannya. Karena saya nggak ada pergerakan kan, 0. Nah terus yang nasional juga konsisten lah ya. Di ranking 4, Cawapres ranking 1 gitu. Jadi saya fokus yang pasti itu Gubernur Jawa Jilid 2, DKI kalau ada dinamika setelah Februari, kalau nasional saya masih taat sesuai dengan takdir saya masuk Golkar, di mana Partai Golkar kan per hari ini mengusung Pak Erlangga, jadi saya mendukung Pak Erlangga. Gitu. Jadi plannya itu melanjutkan Jawa Barat 2 periode, kedua melihat kemungkinan di Jakarta, ketiga ke tingkat nasional. Kalau di perintah partai. Kalau di perintah partai. Sejauh ini perintah partai apa Kang? Memenangkan Pak Erlangga secara umum, memenangkan Partai Golkar di 3 provinsi, Jabar, Banten, DKI. Kan saya ini wakil ketua umum. Wakil ketua umum dan wakil Ketua Bapilu umum juga. di bidang penggalangan pemilih dan co-chair bersama tim untuk Bapilu Pilpres. Kang, nanti kita ngomong soal politik ya Kang ya. Tapi yang saya menarik juga di Jawa Barat ini, tadi kan Kang Emil bilang soal investasi paling banyak di Jawa Barat. Sementara Kang Emil punya program petani milenial yang lagi hits juga ini, lagi rame gitu kan. Saya lihat angka-angkanya tiap tahun yang daftar banyak banget gitu loh. Sesuatu yang tadinya saya pikir, wah kita ini negara agraris tapi akan berhenti sebagai negara agraris. Betul. Pertanyaan saya Kang, apa sih yang menjadi latar belakang Kang Emil punya program ini? Apalagi nih Kang ya, dengan industrialisasi, lahan kan makin sempit. Bagaimana mereka mau dikasih lahan, para petani milenial ini? Alasannya 3, Kang. 1, ada profesor berteori ke saya.
the future war starting with the food crisis. Saya bilang gitu. Gitu ya Prof. Iya. Jadi barang siapa tidak siap dalam kedaulatan pangan, Anda korban perang. Ya udah, satu kan. Kedua, petani-petani rata-rata lansia hari ini itu. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Iya. Karena anak-anaknya tidak suka seperti bapaknya, duitnya kecil, panas-panasan, capek, mending pindah profesi. Dan bahaya kan? Iya. Yang ketiga, pas COVID, semua ekonomi turun, kecuali pangan, kesehatan, dan digital. Nah, dari 3 alasan kedaulatan pangan yang terancam, krisis regenerasi petani, pangan ini adalah industri yang kuat, saya akhirnya menelurkan konsep petani milenial tadi. Mengajak anak-anak yang ke kota, anak-anak desa yang lagi bimbang, tetaplah tinggal di desa. Syaratnya kuasai pertaniannya dengan teknologi, yaitu menggunakan HP buat ngasih makan ikan, IoT ya, ngasih makan ayam, nyiram tanaman pakai aplikasi, pakai drone, nyiram pupuk cair, nyari ikan di laut pakai aplikasi. Dengan begitu mereka bisa produktif tanpa harus berpanas-panasan seperti orang tuanya. Ya. Yang ketiga, hasilnya dijual secara online. Maka skill digital menjadi penting. Maka tagline-nya adalah tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Ini menjadi menarik untuk tawaran kepada anak muda Indonesia di masa depan, karena setelah COVID kita tahu kita bisa kerja dari mana aja, work from anywhere kan, kita tetap produktif. Bahkan Pemprov Jawa Barat minggu lalu meresmikan work from anywhere secara permanen untuk kerja-kerja PNS atau ASN yang tidak ada interaksi dengan publik ya, sehingga menghemat biaya negara, ngurangin stres, tensi, ngurangin kemacetan. Nah kembali ke petani milenial, ternyata sambutannya banyak Kang. Tahun pertama yang daftar 8 ribuan, tahun kedua 20 ribuan, tahun ketiga sekarang ini 30 ribu. Dan saya berhasil mewisuda sekitar total 8 ribu. Kenapa yang diwisuda hanya 8 ribu? Karena syarat wisuda itu satu. Dalam setahun harus membuktikan pendapatannya, pendapatan kota. Jadi kalau Anda... Standarnya berapa Kang? UMR-nya, UMK-nya, harus di atas UMK. Jadi kalau pendapatannya masih di bawah UMK, konsep petani milenial saya anggap belum berhasil. Berarti kan tidak menarik minat. Iya. Ngapain saya mereka akan tetap kerja di kota. Ngapain saya ikut program Pak Ridwan Kamil, pendapatannya sama aja. Jadi mending saya kerja di pabrik dengan upah minimum. Nah, jadi nggak semua berhasil karena program petani milenial itu bukan disangkanya program bansos, disangkanya saya ngasih duit buat enggak. Saya mempermudah komunikasi dengan perbankan. Saya permudah komunikasi dengan marketingnya ya buat jualan. Saya permudah urusan pinjam tanahnya. Tapi tetap kan mereka yang harus mikir, bekerja, mengubah pola pikir dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dari yang terdaftar itu mayoritas 70% berhasil. 30% masih gagal. Dan kita klasifikasi yang ada pemula, ada madya, kemudian ada 2 yang sifatnya utama. Jadi ada yang, baru memulai pertanian, saya treatment khusus. Atau sudah memulai tapi masih konvensional, di treatment khusus. Sudah sukses tapi pasarnya masih lokal, kita treatment khusus. Atau yang sukses sekali menjadi teladan, kita treatment ke luar negeri. Jadi skalanya kita atur. Yang pertanyaan saya tadi soal lahan tuh gimana? Apalagi kita kan Jawa Barat, lahan sebagian industrialisasi paling tinggi karena investasi paling tinggi di sini. Iya, jadi Jawa Barat itu pabriknya paling banyak, tapi tanah pertanian terjaga. Apa buktinya? Selama 5 tahun kami menambahi 60.000 hektar areal panen baru. Makanya kita surplus 1,3 juta ton beras per tahun. Jadi Jawa Barat itu alhamdulillah Kang, pabrik banyak, tapi beras juga surplus. Karena kayak di kampung saya Kang, di Cianjur ya, kebanyakan petani itu hanya petani penggarap. Tanah kebanyakan yang punya orang Bandung dan orang Jakarta. Nah ini sebenarnya menarik buat mereka untuk tidak urbanisasi ya. Tapi ketika tidak ada lahan, mungkinnya jadi masalah lain sih Kang. Rasanya seperti itu tantangannya. Gitu. Ya, tapi secara umum dari hasil evaluasi masalahnya bukan di tanah. Tanahnya mah tersedia, bisa mereka meminjam dari tanah negara, dari mana.
lebih kepada melakukan teknik-teknik bercocok tanam atau beternak ya, atau bertambak yang ujungnya tadi jualannya online, berproduksinya secara digital, menghasilkan pendapatan setara kota. Pokoknya poin saya, gagasan ini paling konkret se-Indonesia, ya sekitar 6.000 sampai 8.000 orang sudah diwisuda, membuktikan tinggal masalah waktu. Suatu hari, ini baru Jawa Barat kan, kalau se-Indonesia kan betapa tanah yang subur ini akhirnya membawa kedaulatan pangan, kemudian regenerasi petani atau petambak atau peternak kan gitu ya, ujung-ujungnya terbukti bahwa kita bisa sejahtera dimanapun tanpa harus ke kota. Iya. Ya, ini menurut saya lompatan kalau memang anak muda mau menggarap pertanian ya, karena ya kunci lah gitu untuk. Plus jauh dari penyakit. Benar. Karena waktu COVID ketahuan si COVID itu ngumpulnya di Bodebek dan Bandung Raya. Di luar dua aglomerasi COVID dikit. Iya betul. Kang, ini soal lain, soal yang lagi ramai sekarang, Al Zaitun. Kang Emil kan sudah bikin tim investigasi gitu ya, bahasa kerennya pencari fakta lah. Apa sih Kang hasil temuannya? Jadi kan banyak keresahan, dan keresahan ini sebenarnya udah dari dulu ya, udah belasan tahun. Tapi di era digital sekarang keresahannya memuncak kan, karena statement-statement yang berbeda dengan syariat yang kita pahami, sehingga akhirnya saya turunkan. Kenapa saya turunkan tim investigasi? Kan harus tabayun. Saya nggak bisa mendapatkan fakta hanya dari katanya-katanya kan. Maka tim menyebar dengan dua tugas, mengumpulkan informasi seluas-luasnya dan melakukan klarifikasi. Tim investigasi itu dari MUI? Semua, dari kepolisian, kejaksaan, dari MUI, dari aparat lintas lah ya. Nah, kemudian dari temuannya, dari sisi syariat, ditemukan fakta bahwa banyak praktek dan statement-statementnya yang memang bertentangan dengan keislaman yang kita sepakati di Republik inilah, kira-kira begitu ya. Yang kedua, ini berarti temuan dari investigasi kemarin. Ya. Dan ini sudah dikonfirmasikan ke Panji Gumilang, Ya. pimpinan Al Zaitun. Nah, problemnya Panji Gumilang itu tidak sekooperatif yang kami harapkan. Jadi waktu dipanggil Gedung Sate hadir, tapi tidak menjawab klarifikasi secara umum, kira-kira begitu. Bungkam atau Nggak menjawab aja, minta waktu untuk pulang dan menjawab secara tertulis, yang waktunya tidak bisa kita pegang kan, kira-kira begitu. Nah, yang pertama Kang, soal syariat yang menyimpang. Yang kedua, yang kedua adalah Al Zaitun ini memiliki siswa hampir 7.000. 7.000. Jadi artinya bagaimana treatment terhadap institusinya. Kalau tadi kan terhadap individunya itu satu urusan. Kedua, apakah kurikulumnya menyimpang atau tidak kan begitu kan? Bagaimana mengelola si 7.000 ini yang juga anak bangsa yang harus kita kembalikan dalam bentuk pendidikan yang semestinya dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiganya adalah kondusivitas, karena viral di mana-mana, demo di mana-mana, rame di mana-mana. Jadi 3 urusan ini Kang, tim investigasi ini memberikan rekomendasi. Rekomendasi terhadap individu, rekomendasi terhadap institusinya, rekomendasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Nah, semua sudah saya laporkan ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Dan Pak Menko sudah mungkin memberikan kesimpulan lah ya terhadap 3 rekomendasi. Ada yang lupa Kang, dari sisi kepolisian ada unsur pidananya? Ya, jadi si kepolisian unsur pidana masuk ke yang rekomendasi pertama, yaitu soal syariat. Syariat. Karena apakah masuk pasal pidana penodaan agama dan lain sebagainya, pasal-pasal itu yang nanti dijadikan dasar, karena laporan masyarakat banyaknya di situ tentang penyimpangan dan penodaan agama. Dengan kondisi seperti itu, artinya pesantren Al Zaitun layak untuk ditutup ya? Kajiannya arahnya ke sana, dari rekomendasi itu. Tapi itu semua wilayah keputusan ada di pusat? Kalau yang kedua, yang pertama itu wilayah kepolisian, Bareskrim. Yeah.
Kalau yang institusinya wilayahnya di Kementerian Agama, karena izinnya kan untuk madrasah baik dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itunya ada di Kementerian Agama. Jadi istilahnya ya, dilanjut tidak dilanjut, dibekukan tidak dibekukan, keputusan dilakukan oleh Kementerian Agama. Termasuk nasib 7.000 santrinya Ya, itu kan harus diurus oleh harus negara. diuruskan, akan dikembangkan ke arah mana gitu, ke pesantren mana disalurkan gitu kan. Nah, tugas pemerintah daerah dalam konteks ini hanya fokus pada diminta pada penanganan kondusivitas sosial kemasyarakatan dan ekses-eksesnya. Kang, berarti Al Zaitun itu posisinya insya Allah dengan penyelesaian seperti itu menjadi putusan pemerintah nantinya. Nah, yang jadi pertanyaan lain adalah ketika ini misalnya ditutup Al Zaitun, santrinya akan dikembalikan ke keluarganya, seperti itu. Nah, yang paling penting apakah si Pak Panji Gumilang dan kawan-kawan ini nanti proses selanjutnya akan dilakukan oleh kepolisian gitu ya. Jadi nanti supaya adil ya, pembuktian iya tidaknya tidak bisa oleh pendapat masyarakat. Betul. Biar di pengadilan saja membuktikan, berargumentasi, nanti hakim seadil-adilnya memutuskan kan, apakah ini melanggar, tidak melanggar, atau hanya sekadar istilahnya penyimpangan atau sekadar iseng, saya nggak tahu, tapi lebih baik biarkan pengadilan yang memutuskan seadil-adilnya. Oke. Mudah-mudahan kita berharap ini ada penyelesaian yang paling baik ya, baik buat masyarakat. Karena udah sangat lama keresahan ini mengemuka. Ya. Kang Emil ibaratnya ketiban pulung kalau kata orang Betawi ya. Sudah takdirnya saya sebagai pemimpin menyelesaikan semua permasalahan yang hadir di tanah Jawa Barat. Cuman Republik ini kan dibelah-belah kewenangannya. Gubernur itu tidak Superman ya. Urusan agama, urusan pertahanan, keamanan, fiskal, politik luar negeri itu bukan kewenangan provinsi, kewenangan pusat. Ya mudah-mudahan sebelum Pak Kang Emil berhenti sebagai Gubernur Jawa Barat, ini persoalan Zaitun sudah beres. Kan ini sudah lama tidak selesai gitu di periode-periode sebelumnya. Kang, kembali ke masalah politik nih. Biasanya karena Kang Emil mau selesai sebagai gubernur, ini menjadi topik yang pasti juga menarik. Jujur Kang, pertanyaan saya, balik lagi, tadi Akang cerita soal Golkar, kenapa sih Kang Emil memilih Golkar? Padahal kan, kalau nggak salah ya, ketika wali kota yang mengusung Akang pertama itu adalah PKS, kalau nggak salah. PKS Gerindra. Ketika gubernur yang mengusung Kang Emil pertama adalah Nasdem. Tapi kok ujuk-ujuk malah larinya ke Golkar nih gitu. Apa yang terjadi? Kenapa memilih Golkar? Pada dasarnya sampai bulan Januari menjelang lah ya. Memang saya kan tidak berpartai. Menjadi kepala daerah itu kan pintunya 3. Kader partai, diusung partai, kemudian independen tapi diusung partai. Nah, saya di situ, Pak Anies di situ. Iya. Ibu Khofifah di situ. Saya Pak Anies, Bu Khofifah kan independen diusung partai. Atau full independen kayak dulu Bupati Garut Aceng Fikri gitu. Oh iya, Aceng Fikri. Tapi yang ketiga ini jarang menang. Jadi statistiknya kecil. Nah, saya itu. Jadi saya memang pada saat wali kota gubernur ya kebetulan di momen bertakdir itu cocok dengan koalisi itu. Nah, kenapa memilih Golkar? Saya melihat Golkar ini partai tengah satu, ya, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Menurut saya partai tengah. Kedua, partainya itu partai membangun, berkarya kan. Saya kan backgroundnya arsitek, senang infrastruktur, jadi paslah di situ. Yang ketiganya, saya selalu berteori partai yang baik itu 3 fungsinya: kontestasi kekuasaan, pelayanan publik, dan pendidikan demokrasi. Nah, itu 3-tiganya jalan di Golkar. Itu. Pendidikan demokrasi punya Golkar Institute, sebuah sekolah politik yang tidak harus jadi kader Golkar untuk ikut jadi student. Keren ini. Profesor Mahbubani itunya juga, advisernya yang dari Singapura itu kan.
Dia punya Yellow Clinic, punya 12 sekarang, coba bayangkan. Punya rumah sakit kecil partai ini, yang orang banyak nggak tahu. Melayani ya siapa aja rakyat Indonesia kan. Baru ketiganya kontestasi politik. Jadi alasan-alasan itulah yang menyebabkan menurut saya untuk kapasitas saya ya, orang profesional, teknokratis, senang melayani masyarakat, bisa menggunakan instrumen partai yang tidak hanya munculnya 5 tahun sekali kan dalam rangka pemilu, tapi sebelum pemilu juga kebaikan-kebaikan itu sudah dilakukan. Nah, ini Kang, berarti posisinya itu memilih Golkar karena 3 hal tadi. Ada nggak yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum misalnya, Pak Airlangga, kalau kamu masuk Golkar, saya jamin 3 hal tadi, Gubernur Jabar akan tetap dicalonkan, atau jadi menteri, atau akan menjadi salah satu calon wakil presiden dari Golkar? Oh nggak ada. Nggak ada. Saya masuk Golkar nggak dirayu Pak Airlangga. Oh, Jadi bukan Pak Airlangga mendekati saya gitu. Sayanya memang istiqoroh. Dan saya melapor Pak Airlangga, saya bismillah memasuk. kayaknya Kang Emil nih dilamar banyak partai ya, sampai akhirnya memilih Golkar. Betul. Saya hitung-hitung yang paling pas dengan sosok saya, semangat membangun, terus punya instrumen tadi yang lengkap 3 itu, udah pas gitu. Dan kan usia saya masih awal kepala 5 lah. Anggap saya sehat, masih bisa 15 tahun lagi mengabdi pada bangsa lah ya. Kan dalam rentang 15 tahun ini banyak hal yang bisa saya kerjakan dengan berbagai posisi yang mungkin Allah takdirkan. Dan hasil istiqoroh itu mana Kang yang lebih dekat? Gubernur Jawa Barat lagi atau DKI atau ke tingkat nasional? Ya per hari ini kan saya punya 2 nilai politik ya. Politik tahu diri, politik akal sehat. Politik tahu diri mengatakan siapa lu kan begitu. Masa udah nentuin pengen macam-macam, sementara yang menentuin kan partai. Gitu. Kedua politik akal sehat. Akal sehat mengatakan pilihlah yang pasti di depan. Makanya kalau ditanya hari ini, ya saya fokus melanjutkan Gubernur Jawa Barat, yang lain-lain menunggu perintah partai. Jadi bukan menutup ya, tapi menunggu final keputusan dari Partai Golkar. Tapi yang pasti kepegang dalam artian terkuasai ilmunya dan keputusannya adalah Jawa Barat Jilid 2. Jawa Barat 2. Kang Emil ini kan saya boleh bilang teknokrat lah ya. Nah melihat ke depan Jawa Barat ini dibentuknya seperti apa? Harus seperti apa nih? Tadi kan targetnya juara. Saya lihat udah beberapa hal juara, penghargaan paling banyak. Iya. Tapi ke depan 2 kali berturut-turut olahraga juara. Ke depan Jadi ini ke depan Jawa Barat itu saya ingin menjadi masyarakat Jawa Barat ini yang paling maju ya. Untuk provinsi yang ada desanya. Kadang-kadang kita kan dibandingkan ke DKI ya. DKI kan nggak ada desanya kan. Jadi untuk beberapa dimensi pembangunan nggak apple to apple lah. Tapi kalau untuk provinsi di luar Jakarta, kami ingin menjadi yang terbaik dalam berbagai bidang. Dan saya sudah rasakan masyarakat itu saat krisis tidak krisis, top of mind-nya selalu ekonomi. Maka Jawa Barat harus mempertahankan investasi terbesar, industri terbanyak, tapi pertanian juga swasembada, itu kan. Dan full menjadi provinsi, dan sekarang sudah ya, di luar Jakarta, provinsi yang paling kompetitif dalam digitalnya. Iya. Jadi di masa depan saya ingin Jawa Barat sebagai the most progressive digital province di Indonesia. Dari mulai birokrasinya, dari mulai ekonominya, dari mulai interaksi masyarakatnya, saya ingin full digital. Kang, ini tadi soal Jawa Barat ke depan. Yang saya menarik dari Kang Emil juga tadi kan menyampaikan potensi Jawa Barat, kebesaran potensi ekonomi maupun SDM. Nah, dalam kancah nasional menurut Kang Emil, Jawa Barat ini sudah diperhitungkan seperti apa, Kang? Karena gini, kenapa saya harus nanya begini. Nanti kalau ngomong tahun politik, Jawa Barat itu adalah kunci. Semua calon presiden bilang seperti itu. Jawa Barat kunci. Pemilih paling banyak ada di sini. Nah, tapi
sepertinya ini persepsi saya, tolong Kang Emil koreksi kalau salah. Sepertinya malah orang Jawa Barat, orang Sunda, karena saya juga orang Sunda, sepertinya kurang begitu diakomodasi ya di kancah politik nasional. Kang Emil melihat itu nggak? Setuju. Kenapa Kang? Nggak ngerti juga. Kenapa? Tapi Kang kalau Emil boleh, bapak saya meski umurnya lebih muda, ayo dong jelasin. jadi gini, Ada masalah apa nih? bukan, saya amati dari budaya dulu ya. Iya. Jadi orang Sunda, orang Jawa Barat itu tidak suka konflik. Tuh. Hidupnya nyaman di zona nyaman, ya. Tidak suka konflik. Cenderung jadi wasit. Maka senangnya berdiplomasi. Maka menteri-menteri luar negeri sebelum Bu Retno kebanyakan orang Sunda kan. Pak Pak Muhtar. Mokhtar dan lain-lain lah kira-kira begitu. Nah semangat tidak suka konflik ini menurut saya berimbas pada semangat kurang mau berkompetisi. Jadi menunggu diberi jalan yang sudah sangat tenang gitu. Tapi tidak dalam konteks berebut berkompetisi, cenderung khawatir. Maka dalam posisi-posisi politik yang harus direbut, memang jumlahnya menjadi lebih sedikit. Jadi ya, kalau harus introspeksi lah ya, semangat berkompetisinya itu harus diperbanyak. Gitu. Saya aja mewakili Jawa Barat. Gak semua orang Jawa Barat juga mendukung. Iya, iya. Jadi ada hal-hal yang menurut saya solidaritas etnisitas itu tidak kuat. Nanti kalau 2024 solidaritas tertinggi itu adalah solidaritas kepartean. Misalnya dia orang Sunda, anggota partai yang berbeda dengan saya. Nanti pasti milih dulu Partainya. suruhan partainya ketimbang oh Kang Emil orang Sunda misalkan gitu ya. Itu akan kalah oleh menurut pendapat saya oleh solidaritas keparteannya. Jadi dalam solidaritas itu ada urutannya, ada solidaritas kepartean, solidaritas karena dia agama yang sama kan. Ada solidaritas karena etnisitas, ada solidaritas sampai terus solidaritas karena sekolahnya sama dan lain sebagainya. Jadi urutan solidaritas etnisitas itu menurut saya tidak dalam posisi tinggi, posisinya di tengah-tengah. Maka oleh karena itu gampang-gampang susah mengelola itu. Tapi kalau secara umum menjawab tadi kenapa jumlah banyak tapi posisi kuncinya kurang, salah satu yang kita perbaiki adalah etos pandangan hidup bahwa harus mau berkompetisi, merebut posisi-posisi yang memang harus dikompetisikan. Jadi untuk tahun 2024 Jawa Barat masih hanya menjadi, bukan hanya ya, bahasa yang enaknya mungkin ya menjadi kue yang diperebutkan. Ya, menjadi lumbung suara yang diperebutkan. Makanya saya cuma bisa menghimbau lah ya, agar keadilan demokrasi ini siapapun nanti yang menang di 2024 memperlihatkan aspek ini, aspek proporsionalitas dari etnisitas juga harus diperhatikan. Soal kebangsaan yang saya lihat dari Kang Emil sangat kental. Salah satunya, maaf ya Kang, ini ngomong soal etnis lagi, Jawa dan Sunda yang suka dikatakan ada problem. Kang Emil punya ide dengan, kalau nggak salah dengan Gubernur DIY dan juga Jawa Tengah kalau nggak salah ya, membuka jalan di Jawa Barat. Di Jawa Barat ada Jalan Hayamuruk. Dulu kan nggak ada ya? Ada ya di Jalan Majapahit. Kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur maaf, dan di DIY itu Jalan Siliwangi dan Jalan Pajajaran. Jadi rekonsiliasi. Udah jalan tuh Kang? Udah dibuka? Udah dibuka. Kan Pak Sultan kesini. Jadi Ngarso Dalem itu dulu pacarannya itu di Bandung. Karena Ibu Ratu Hemas itu dulu ayahnya direksi PT Pindad. Jadi waktu pacarannya tuh ke Bandung, terus makan ayamnya di sini di Bandung rutin dan sebagainya. Nah jadi ada baiknya di situ. Nah zaman saya wali kota akhirnya diresmikan. Maka kalau ke Jogja ada Jalan Pajajaran, ada Jalan Siliwangi. Kalau di sini ada Jalan Hayamuruk, ada Jalan Majapahit. Nah, ini sesuatu yang dibangun menurut saya menjadi semacam bekas lah yang patilasan. Saya itu senang sejarah jas merah. Maka Bung Karno saya muliakan di zaman saya. Jalan Dr. Insinyur Soekarno menggantikan Jalan Cikapundung Timur.
penjara Bancai, saya perbaiki untuk KAA, lengkap dengan patung Bung Karno sedang membaca. Kemudian makam Marhaen, saya perbaiki. Hari Rabu minggu ini kita memulai groundbreaking Monumen Bung Karno di Aljazair. Gubernur Aljazair meminta saya membangun Monumen Bung Karno, udah beres di sebuah lingkaran di jalan. Jadi isu sejarah, kebangsaan, saya pengagum Bung Karno juga. Tapi saya ini lengkap, jadi kebangsaan insya Allah kuat. Kakek saya juga kiai, mewariskan 8 pesantren sekarang. Kami ini sangat NKRI lah. Jadi insya Allah bumi Jawa Barat tegak Pancasilanya, kuat keislamannya juga sebagai identitas saya. Makanya saya hadirkan salah satunya Masjid Al-Jabar kan. Oh ya. Masjid terbesar, terindah di Indonesia. Kang, terima kasih. Tapi sebelum tutup, saya ingin nanya 3 mimpi Kang Emil buat Indonesia apa? 3 mimpi saya, 2045 menjadi negara adidaya, ya, minimal ranking 4. Yang keduanya menjadi teladan dalam kesolehan sosial. Jadi tidak hanya maju ukuran ekonomi, tapi kepribadian bangsanya juga harus jadi teladan. Yang ketiganya negeri yang kuat dalam merespon disrupsi dunia. Gitu. Saya tambah satu ya, 2029 Kang Emil Presiden Republik Indonesia. Doa Amin. saya. Atur nuhun Kang. Tanggal berapa ini diingat-ingat nih tanggalnya? Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang September nanti akan mengakhiri masa jabatannya. Semoga perbincangan tadi bermanfaat. Saya yakin Kang Emil dibutuhkan oleh bangsa ini untuk ke depan, dan kita ingin juga bangsa ini makin maju ke depan seperti yang menjadi harapan Kang Emil tadi. Terima kasih, salam.